Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyebutkan kemenangan atas Persis Solo di pekan ke-17 diraih dengan perjuangan yang cukup sulit. Persib mengalahkan Persis Solo dengan skor 0-1 di Stadion Manahan Solo pada 29 Desember lewat gol tunggal Tiron Delpino. Boyan mengakui permainan Persis Solo membuat Maung Bandung kesulitan karena tidak banyak ruang, terutama di babak pertama. Namun situasi mulai normal setelah dilakukan perubahan taktikal dan pergantian pemain dengan masuknya Tiron Delpino dan Beckham Putra di awal babak kedua. Saya rasa babak pertama itu sulit. Kedua tim bermain menekan dan tidak banyak ruang. Di babak kedua itu normal, terutama memasuki menit ke-60. Kami memaksimalkan Ciro dan dia melepaskan umpan silang yang bagus. Lalu Tiron yang tidak bermain penuh, dia masuk dengan kondisi yang segar, bisa menempatkan diri pada posisi yang bagus dan sukses mencetak gol. Setelah itu, sebenarnya kami menunggu untuk melakukan serangan balik. Kami memiliki 2 hingga 3 peluang lainnya, tapi sayang tidak bisa mencetak gol. Berkat kemenangan ini, Persib Bandung menggusur Persebaya Surabaya di puncak klasemen. Persib unggul 1 poin dari Persebaya dengan mengumpulkan 38 angka dari 16 laga. Sementara Persebaya di posisi kedua dengan 37 angka dari 17 laga tuntasnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, kecewa anak asuhnya tampil kurang baik saat melakoni laga-laga besar, utamanya selepas tumbang dari Bali United. Persebaya harus tertunduk lemas usai dikalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 2-0. Selepas laga, Paul Munster pun tidak dapat menutupi rasa kecewaannya terhadap para anak asuhnya. Paul Munster menilai bahwa banyak pemain skuad bajul ijo yang tampil kurang maksimal kala melakoni laga-laga besar. Saya kecewa karena banyak pemain kami yang tampil kurang maksimal, terutama di laga besar. Di laga besar, kami butuh pemain yang bisa bersinar dan di babak kedua kami tidak bisa. Jadi kami tidak bisa mencetak gol, tentu itu sangat mengecewakan. Kendati begitu, Paul Munster tetap mengapresiasi kerja anak asuhnya yang telah berjuang selama putaran pertama. Pelatih berpaspor Irlandia Utara ini mengaku sangat puas dengan hasil Persebaya yang mampu mengumpulkan total 37 poin. Dirinya pun bertekad untuk terus menambah perolehan poin di putaran kedua demi ambisi meraih gelar juara Liga 1. Saya tentunya ingin fokus untuk persiapan paruh musim berikutnya. Kami mengakhiri putaran pertama dengan 37 poin, tentu itu bagus. Tapi kami harus menambah terus perolehan poin ini di putaran kedua, agar target kami tercapai, yakni menjadi juara tuntasnya. Persib Bandung mengumumkan perekrutan pemain binaannya Zulkifli Lukmansyah untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 musim ini. Pemain muda berusia 18 tahun itu diikat kontrak selama 3 tahun. Pelatih Persib Bandung mengungkapkan alasan mempromosikan Zulkifli ke tim senior. Boyan melihat Zulkifli mempunyai potensi untuk menjadi pesepak bola hebat. Pertama, Zul di Liga Elite Pro Academy bisa terus mencetak gol dan beberapa kali kami sudah melihat dia di latihan. Dia beradaptasi dengan baik, dia punya potensi dan menunjukkan kualitasnya. Dengan potensi yang dimiliki, pelatih berpaspor Kroasia ini berharap Zulkifli bisa beradaptasi dengan cepat di Liga 1. Jika bisa menunjukkan performa impresif, tidak menutup kemungkinan Zulkifli bisa mendapatkan kepercayaan tampil bersama Persib. Jadi, sekarang tergantung padanya. Kami memberikan kesempatan untuk berlatih tanpa henti bersama kami. Jika bisa bermain, maka dia akan bermain.
Jika tidak, maka dia masih bermain di tim U20. Jadi ini tergantung padanya. Seberapa cepat dia beradaptasi dengan sepak bola kami. Boyan mengingatkan bermain di level senior bukan hal yang mudah sebab tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena itu, Zulkifli harus bisa beradaptasi dengan meningkatkan level permainannya. Karena di level junior, dia yang terbaik. Tapi untuk ke senior, dia harus menempatkan diri di level yang lebih tinggi tuntasnya. Klub Liga 1 Malut United resmi melepas 3 pemain asingnya usai menutup putaran pertama Liga 1 dengan kekalahan 0-1 dari Persija. 3 pemain asing yang dilepas oleh Malut United antara lain Casio Said, Victor Mansaray, dan Tatsuro Nagamatsu. Khusus Casio, pemain asal Brasil tersebut dilepas karena urusan pribadi. Saya harus kembali ke Portugal bersama keluarga. Anak saya memiliki masalah kesehatan, sehingga kami sekeluarga harus tinggal di kota yang memiliki fasilitas rumah sakit internasional, ungkap Casio. Keputusan Casio untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat dihormati oleh manajemen Malut United. Sementara itu, Victor Mansaray dan Nagamatsu dilepas setelah manajemen mendapatkan laporan evaluasi dari tim kepelatihan. Mansaray yang berposisi sebagai penyerang gagal menunjukkan ketajamannya. Dari 14 pertandingan, Mansaray hanya menyerangkan 1 gol. Satu-satunya gol itu pun tercipta dari titik putih ke gawang Semen Padang. Sementara Nagamatsu juga dinilai tidak cukup memberikan kontribusi maksimal untuk Malut United. Nagamatsu yang turun dalam 11 laga hanya berhasil menyumbangkan 1 gol. Manajemen, pelatih, serta keluarga besar Malut United mengapresiasi semua kerja keras para pemain selama proses latihan hingga pertandingan tuntasnya. Peristiwa kurang mengenakan terjadi saat Persib Bandung hendak pulang ke Bandung usai bertanding kontra Persis Solo di Stadion Manahan. Skuad Maung Bandung yang memilih pulang di malam hari menggunakan kereta api mendapat penyerangan di Stadion Solo Balapan. Berdasarkan informasi yang diterima, ada sekitar 40 orang supporter Persis Solo menghampiri stasiun Solo Balapan. Di saat yang sama, kiper Persib Kevin Mendoza dan seorang ofisial Benedictus Adi Prianto tengah mampir ke minimarket. Saat itu juga, keduanya menjadi incaran 40 orang supporter Persis Solo tersebut. Kevin sempat menghindar karena disuruh untuk bersembunyi oleh Benedictus. Sementara itu, Benedictus mendapatkan pukulan mentah dari salah seorang supporter Persis Solo. Ketegangan pun sempat terjadi antara fisioterapi Maung Bandung tersebut dengan massa 40 orang itu. Beruntung ada petugas keamanan stasiun, polisi, dan juga TNI yang sigap melerai ketegangan tersebut. Persib pun akhirnya bisa kembali pulang ke Bandung tuntasnya.